kelas. Sebelum mulai pelajaran kita akan membuat keyakinan kelas, di mana di sini keyakinan kelas gunanya kita memimpikan kelas kita yang seperti apa selama kelas pelajaran. Ini berlaku juga setelah kita kamu kelas 9 besok. Kita gunakan keyakinan kelas ini sekarang untuk kegiatan berikutnya. Nah, sekarang yang kamu pikirkan tentang keyakinan kelas adalah cita-citamu ketika kamu belajar di kelas itu suasananya seperti apa? Terbayang? Dan ibu harap ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nah, seperti ada nilai rasa tanggung jawab, ada nilai disiplin, kebersihan, mandiri. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau bisa ada kelima ini, cukup 5 keyakinan kelas kita. Bisa itu? Ini yang akan ibu bagikan ini kamu tulis ya. Apa keyakinan kelas kamu? Bagaimana cita-citamu terhadap suasana kelas ketika belajar? Buku berapa ini? Hijau. Oh, susah hijau. Dapatnya orang hijau. Dua ya. Boleh. Silakan ditulis. Boleh. Silakan ditulis, boleh 1, boleh 2, boleh 5 ya. Maunya seperti apa? Ada nilai-nilai ini. Kalau tanggung jawab itu seperti apa? Contohnya diberi tugas, mengerjakan tugas dengan waktu. Lalu apa lagi misalnya tanggung jawab itu? Membersihkan tugas piket. Ya, naruh barang yang dipinjam seperti buku di tempatnya. Nah, ini adalah Ayo lu. aku harus lihat. Sudah Bu. Bebas, bebas. Perhatikan ini dari pendapat kamu dan cita-citamu tentang keyakinan kelas. Yang pertama,
dari kesekian ini hampir mirip ya, hampir mirip. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama saling menghormati. Ketika kawan berpendapat kita hargai pendapat teman. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama kita belajar menghargai pendapat teman. Yang kedua tepat waktu. Jadi kesempatan kelas kita ya. Yang pertama menghargai dan menghormati kawan ketika berbicara, berarti jangan dibantah-bantah dulu. Jadi silah beli lagi lah. Ya. Yang pertama berarti kita harus menghargai teman. Yang kedua tepat waktu. Yang ketiga menjaga kebersihan. Apalagi rem tiket. Yang keempat apa lagi? Yang keempat belajar secara mandiri. Ya, jadi ini ada mandiri dalam pembelajaran, mandiri dalam mengerjakan tugas. Ini tanggung jawabmu berarti ya. Lalu udah 4 tadi ya? Udah 4. Kayaknya yang lain tidak ada, sama semuanya. Berarti dari sini yang sudah kamu tulis ada 4 kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah tadi apa? Menghargai teman. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat belajar mandiri. Oke, terima kasih. Ibu harap apa yang kita sepakati kita tanamkan ke diri kita. Jadi ketika kita belajar kita lebih disiplin lagi. Semoga apa yang kita impikan tercapai ya. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di pagi ini dalam acara dan kegiatan pemaparan budaya positif khususnya di sekolah kita ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak buat ibu bapak yang sudah menyediakan waktu untuk saya bisa datang ke tempat ini. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini saya bertugas sebagai calon guru penggerak. Tugas saya di sini harus memaparkan tentang budaya positif, dan saya yakin kita semua sudah sebagian sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif merupakan suatu upaya untuk menetapkan kebiasaan baik yang selalu dirancang dan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kebiasaan yang dapat memberikan kebaikan itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Dari budaya positif ada konsep inti yang ada pada budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi untuk beberapa hal kita sudah melakukannya, Ibu, saya rasa itu pada keyakinan kelas kita semua sudah membuat keyakinan kelas ya. Saya perhatikan. Lalu disiplin positif, ada nilai kebajikan yang seperti apa, dan posisi kontrol serta segitiga restitusi yang mesti kita pahami bersama. Jadi saya jelaskan sedikit pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini paradigma baru bagaimana menciptakan karakter peserta didik kita yang berdasarkan profil belajar Pancasila. Lalu yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi, apakah kita pernah melakukan hal yang tampak pada gambar berikut? Yaitu kita merasa melakukan penguatan dan yang kita lakukan efektif dan bermanfaat. Jadi menurut kita adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk guru. Apakah kita pernah melakukan itu? Nah ya. Lalu kita membuat rasa bersalah kepada murid. Pernah nggak kita melakukan hal demikian? Sering. Lalu memaksa. Nah, inilah yang sering kita lakukan di sekolah kita. Dan ternyata ini termasuk dalam miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata penguatan itu termasuk dalam miskonsepsi ya. Sebelum penjelasan ini ada tentang respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, kita memandang memiliki kebutuhan yang sama. Padahal kepada teori kontrol kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya. Lalu semua orang melihat yang sama. Pada teori kontrol diubah menjadi orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang di sini kita mungkin ke murid kita. Lalu berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku baik buruk memiliki tujuan. Lalu berikutnya orang lain bisa mengontrol saya, ya, atau guru bisa mengontrol murid. Padahal hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jadi seperti itu ya. Disiplin positif. Disiplin berasal kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi kita disiplin positif, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran, berarti motivasi intrinsik anak tersebut, sehingga dia motivasinya timbul dari dalam dirinya tanpa ada imbalan, tidak perlu imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif ya. Dimana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu nilai-nilai kebajikan ini untuk keyakinan kelas. Untuk nilai-nilai kebajikan, kalau bisa ada pada keyakinan kelas itu ada namanya toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan. Kalau bisa pada keyakinan kelas cukup 5 aja nilai kebajikan yang kita perlukan. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia butuh penguasaan. Manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia butuh bertahan hidup. Manusia butuh kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pada kita beberapa contoh kasus. Ini ada beberapa contoh kasus yang sering kita ketemukan di sekolah kita. Yang
pertama misalkan ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nggak seru jadinya. Ada kita mau ya. Berarti kalau kasus yang seperti ini si anak itu butuh kesenangan. Jadi butuh kebutuhan dasar manusia tadi, dia butuh kesenangan dalam belajar. Lalu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kira-kira sebutan apa yang dibutuhkan anak itu? Kasih sayang. Tidak boleh kayak Lipstick. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini berarti anak kita membutuhkan kebebasan. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan murid. Lalu aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku ke depan kelas. Berarti anak butuh penguasaan, ya. Ini kebutuhan dasar. Ya. Lalu yang berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu tentang yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Melawan dengan Aris. Patri dengan Aris dulu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Patri, susah ya. kursornya Anda pinggir kak. Nanti ibu yang ditegur. Kursor. Nah, bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Kursor. Duh, gimana ini? Kursor. Mos. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Begitu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin kamu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk
menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas dan belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu lembaga guru hebat setelah mengamati adegan kelima Oke, Bapak Ibu. Dari kelima video tadi, kira-kira posisi manakah yang paling baik untuk Bapak Ibu guru? Manajer. Manajer
belajar ya. Karena di sini kita berusaha menimbulkan motivasi intrinsik dari si anak untuk berubah. Dia mencari solusi sendiri atas kesalahan-kesalahannya. Nah, untuk menjadi posisi manajer ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan segitiga restitusi. Kontrol tadi ya. Nah, jadi kita untuk bisa mencapai posisi manajer ini ada hal yang kita lakukan, yaitu dalam bentuk segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Pada menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan, bisa dikatakan menstabilkan identitas. Yang pertama, kita bisa mengatakan kepada anak bahwa membuat kesalahan suatu yang wajar. Lalu manusia tidak ada yang sempurna, atau kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi mencari solusi dari kesalahan itu. Oke. Kalau validasi tindakan yang salah, beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, itu betul-betul pertanyaan ya kepada anak ketika melakukan kesalahan. Lalu yang menanyakan keyakinan, setelah 2 tadi kita lakukan, yang terakhir mengajukan menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, boleh kita tanyakan kepada anak tersebut. Bacakan aja ya. Inilah tadi bentuk percakapan antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Kita lanjutkan. Nah, dari percakapan tadi, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Tadi dia lempar-lemparan kue di kantin. Dia melempar-lempar karena apa tadi katanya? Kena kepala. Dia melempar-lempar karena makasih Bu Eja. Menurut saya atas kasus Adi dengan yang direstitusi oleh Pak Joko tadi, itu dia kebutuhannya kesenangan karena dia bermain-main biar seru. Ya, terima kasih. Terima sekali ya Bu Lia. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi benar ya, dari percakapan tadi anak tersebut butuh kesenangan karena dia merasa seru. Jadi butuh kasih sayang, butuh merasa senang. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan, atau mencari keyakinan? Di sana nampak tidak pada obrolan tadi? Pak, tahap menstabilitas identitas. Pertanyaan kedua, apa yang dikatakan guru dalam tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan, yang ketiga mencari keyakinan? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke.
Baik, untuk tahap menstabilkan identitas yaitu pada kalimat kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Jadi di situ Pak Joko ini mewajarkan suatu kesalahan. Kemudian untuk validasi tindakan itu pada kalimat tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Lalu mencari keyakinan di sini Pak Joko juga bertanya keyakinan apa yang belum kalian lakukan, yaitu harus bersikap baik satu sama lain dan menghormati orang lain. Dari apresiasi. Ada yang lain, pendapat yang lain yang tahap menstabilkan identitas yang mana, validasi tindakan yang mana, mencari keyakinan yang mana. Enggak terus apa sendiri. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Saya Bu. Oke. Itu menstabilkan identitas. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk melihat sama-sama. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kalian pasti bukan itu karena ada alasannya ya. Ketiga, menanya keyakinan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keinginan kelas dan keinginan sekolah kita. Apa yang terpercaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Sekian. Caca. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya Bapak Ibu sudah memahami segitiga restitusi dan itulah contoh-contoh yang bisa saya berikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kemudian hari. Pertanyaan kedua, apa yang dikatakan guru dalam tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan, yang ketiga mencari keyakinan. Ya, siapa yang mau menjawab? Oke. Baik, untuk tahap menstabilkan identitas yaitu pada kalimat kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Jadi di situ Pak Joko ini mewajarkan suatu kesalahan. Kemudian untuk validasi tindakan itu pada kalimat tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Lalu mencari keyakinan di sini Pak Joko juga bertanya keyakinan apa yang belum kalian lakukan, yaitu harus bersikap baik satu sama lain dan menghormati orang lain. Dari apresiasi. Ada yang lain, pendapat yang lain yang tahap menstabilkan identitas yang mana, validasi tindakan yang mana, mencari keyakinan yang mana. Pagi lagi nanya di situ. Enggak terus apa sendiri.